menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Berani jujur. Kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Saya Satria, saya masuk menjalani hukuman. Ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum juga usai. Malah kasus ini terus menjadi sorotan publik lantaran ada pihak yang terus bersuara lantang meminta Jokowi jujur. Dua nama yang terus mencuat dalam kontroversi ini adalah Roy Suryo dan Sylvester Matutina. Roy Suryo dengan tensi yang terus meninggi menegaskan keaslian ijazah bukan sekedar dokumen tapi menyangkut integritas seorang yang pernah menjadi kepala negara. Hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Pronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Sama ngototnya seperti Roy Suryo, Sylvester Matutina juga tak mau kalah suara. Ia sama-sama yakin kisruh ijazah palsu Jokowi diangkat jadi isu yang terus dipanas-panasi. Sylvester bilang, dalang dibalik isu ijazah palsu milik Jokowi ini dibackingi oleh seseorang yang dianggap masuk dalam barisan sakit hatinya Jokowi. Sylvester bilang, orang-orang yang jadi dalang adalah mereka yang pernah dicopot jabatannya oleh Jokowi, dan ada pula yang minta jabatan tapi tidak mendapatkannya. Saudara Roy Suryo CS ini kan hanya pion-pion aja. Di belakangnya kan pasti ada tokoh-tokoh yang menginginkan agar Prabowo Gibran ini berpisah, nggak sukses. Ya, hingga 2029 mereka ingin menggantikan dengan anaknya atau orangnya. Ini mantan-mantan petinggi di Republik ini nih. Ya mereka-mereka inilah penuduh ijazah palsu dan juga pemaksulan. Kenapa? Dasar-dasarnya nggak ada sama sekali. Amarah Jokowi meledak. Tudingan soal ijazah palsu ini tak juga usai. Jokowi sebut dirinya dihina sehina-hinanya dan rendah serendah-rendahnya. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Padahal sebelumnya, Bareskrim telah melaksanakan uji banding terhadap ijazah sarjana milik Jokowi dengan 3 ijazah milik rekan satu angkatan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Tak puas, Roy Suryo CS menolak hasil uji dan analisis puslap-4 dan meminta Bareskrim mengadakan gelar perkara khusus. TPUA kritik Dirtipidum Bareskrim tidak mengungkap identitas pemilik 3 ijazah yang digunakan sebagai pembanding ijazah Jokowi. Pembuktian ijazah Jokowi pun kembali dilanjutkan melalui gelar perkara khusus di Bareskrim Polri pada 9 Juli 2025. Hasilnya, Bareskrim kembali menyatakan tak ada indikasi atau dalil pelanggaran dalam penelitian perkara. Penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi case closed. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya
tunjukin dong hasilnya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? Tak mau harga dirinya terus diinjak-injak, Jokowi melaporkan Roy Suryo CS dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Namun saat menerima panggilan sebagai terlapor atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas ijazah palsu, Roy Suryo CS malah meminta pemeriksaannya diundur karena mau merayakan 17-an. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kosinudin, menyatakan kliennya berhalangan hadir karena jadwal pemeriksaan di kepolisian bentrok dengan agenda pribadi mereka. Kosinudin tegaskan, kliennya bukan mangkir. Pihaknya juga telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan. Klien kami atas nama Roy Suryo Noto Diprojo sebagai saksi terlapor juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025. Apakah ini sebenarnya strategi Roy Suryo untuk menunggu Sylvester Matutina lebih dulu mendekam di penjara karena kasus penyebaran fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala? Sejak divonis 1 tahun 6 bulan di tahun 2019, Sylvester tak juga berada di balik jeruji. Ia tetap warawiri di berbagai media, bahkan diangkat menjadi Komisaris BUMN PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Penundaan eksekusi Sylvester hingga 6 tahun sejak putusan kasasi pada 2019 membuat pihak Roy Suryo meminta Sylvester seperti dirinya, kesatria, menjalani hukuman. Kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu. Dan itu saya pakai selama 1 bulan. Dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman. Roy Suryo CS melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Kejaksaan Agung. Langkah ini diambil karena Kejari Jakarta Selatan belum melakukan eksekusi terhadap terpidana Sylvester Matutina, meskipun putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Melakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena patut diduga bahkan diyakini ini ada masalah dari sisi kinerja, karena tidak mungkin ada putusan yang sudah inkrah. Dan kami juga sudah cek, nanti ada rinciannya oleh rekan kami untuk menegaskan bahwa putusan itu administrasinya sudah dikirim oleh Mahkamah Agung sehingga tidak ada alasan tidak memiliki salinan putusan untuk bisa dieksekusi. Belum juga menjalani hukuman penjaranya, Sylvester kini mengambil langkah pengajuan PK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana PK Sylvester akan dimulai pada tanggal 20 Agustus mendatang. Lantas, kapan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo berakhir? Tim Liputan, Kompas TV.